penanganan pertama ketika seseorang mengalami patah tulang, terutama kita jangan panik terlebih dahulu. Kita pastikan pasien benar-benar rileks dalam keadaan ketika kita akan melakukan pemedian untuk daerah radius dan ulna, karena ini satu tulang tapi memiliki dua cabang di dalamnya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagian tulang saja mana yang patah agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pemedian seperti itu. Kemudian ketika patah tulang ini kita usahakan kita sebagai tim medis atau perawat kita harus benar-benar tenang dan menghadapi kondisi pasien. Kemudian ketika menghadapi tulang seperti ini, kita perlahan-lahan kita kembalikan posisi tulang ke posisinya kembali. Pelan-pelan kita kembalikan kepada posisinya pelan-pelan. Sekaligus kita melihat kondisi pasien seperti apa, apakah dia kesakitan atau tidak. Kita melakukan kembalikan tulang ke seperti semula. Karena kalau tidak secepatnya dikembalikan nanti itu akan membengkak. Ini biar sudah dikembalikan pun tetap akan membengkak, cuman kita sudah membalikan tulang seperti semula. Jadi untuk antisipasinya, untuk hal-hal yang diinginkan akan lebih teratasi seperti itu. Kita kita kembalikan tulang yang patah itu ke seperti semula, ke awalnya. Jika sudah, kita segera secepatnya melakukan pemedian atau agenda pemedian. Kita sini menggunakan kardus ya, kita pastikan yang terjepit dengan kuat itu adalah bagian yang tulang yang patah yang dimana gitu kita sambung. Misalnya jika tulang patahnya di bagian sini, berarti yang kita jepit adalah seperti ini. Tetapi kalau tulang yang patah bagian sini, juga kita jepit seperti ini, pun sebaliknya. Ini pastikan posisi yang akan kita bida itu harus benar-benar tepat dengan tulang yang patah, agar nantinya ketika kita balut dengan kain pembalut akan lebih kuat dan akan lebih enak pastinya. Dan posisi tulang tidak akan kembali seperti waktu dia patah. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita balut kayaknya perlahan-lahan. Kita mulai dari atas sini dengan atas, perlahan-lahan kita balutkan. Usahakan ketika kita membalut kain, paling kita kayak itu adalah posisinya harus benar-benar rapat dan harus benar-benar kencang juga, dan juga tidak terlalu kencang tapi pas begitu untuk mengikat bagian radius atau ulna yang patah. Itu seperti ini. Bagian yang patah kita agak kencangkan sedikit lagi, kita agak kencangkan untuk mengikatnya agar beda yang kita lakukan itu maksimal, agar tidak tulang atau radius atau ulna yang patah itu tidak kembali seperti waktu dipatah. Kita juga mencegah terjadinya pembengkakan secara lanjut. Baik, jika sudah seperti ini, kita ikat ujungnya. Jika sudah terikat seperti ini, kita kembali melakukan pengecekan kepada bagian-bagian bedanya yang sudah kita lakukan tadi, juga bagian-bagian pembalutan yang sudah kita lakukan kepada pembalut kita tadi, agar tidak terjadi kelonggaran ataupun misalnya nanti pembalut yang kita balut itu terlepas seperti itu, supaya pembedaan di radius ulna ini bisa berlangsung cukup lama dan supaya nanti pembalut tidak lepas, agar juga kita antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pencegahan cedera untuk bagian humerus, yaitu tulang kaki bagian atas. Nah,
tulang bagian kaki atas ini kita harus melakukan secara intens atau secara berhati-hati, karena ini merupakan tumpuan kita untuk berjalan seperti itu. Jadi ketika dia patah kita harus benar-benar memperhatikan dan juga memperhitungkan posisi pembedaan yang kita lakukan itu apakah sudah benar-benar maksimal untuk pemulihan tulang. Seperti pada hari normal, namun agak sedikit berbeda karena ini bagian paha atas itu agak sedikit berisi atau banyaknya daging. Jadi kita harus mengembalikan ataupun meremas tulang itu ataupun mengembalikan kantong itu agar secara berhati-hati sampai kita menemukan titik tulang mana yang patah seperti itu. Temukan, cari. Dan yang pertama adalah kita jangan sampai panik. Ya, ketika kita melakukan pemijatan kita pastikan kita benar-benar melakukan pemijatan untuk mengembalikan tulang yang patah. Jadi kita lakukan pelan-pelan sampai kita raba betul bagian tulang mana yang patah, agar nanti ketika kita lakukan pembedaan posisinya tidak salah. Kita lakukan, kita sudah ketemu, kita lakukan seperti pada reduction ulna, tekan, tapi harus berhati-hati kan ini bagian tulang kaki, jadi akan fatal jika kita melakukan kesalahan sedikit saja. Baik, jika sudah kembali seperti ini, kita kembali ambil. Baik, kita langsung saja melakukan pembedaan seperti reduce dan ulna atau posisi seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Kita pastikan kembali bahwa humerus yang kita akan bidai itu adalah posisi yang tepat ataupun posisi yang pas bagian dimana humerus itu patah, agar tidak terjadi kesalahan ataupun cedera berikutnya atau penanganan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita lakukan, kita balut, kita lakukan balutan, lakukan pelan-pelan. Kita lakukan pelan-pelan agar pasien tidak kesakitan dan juga agar tidak posisi tulang kita sudah atau tidak salah itu. Seperti ini dan kita balut. Baik, jika sudah lakukan pembedaan seperti ini, kita diamkan untuk pasien untuk beristirahat supaya tulang yang patah tidak kembali seperti semula. Baik, cukup share mungkin pencegahan cedera untuk radius ulna dan humerus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.